Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansar di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hari kiamat?" Sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya. Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, "Wahai sahabat, silahkan bukakan pintu untuknya karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian." Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan disampaikan iblis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hikmah apa yang dapat dipetik dari percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Kemudian pintu dibuka dan iblis masuk di tengah-tengah mereka. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya, mashkukatani, memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah zakum, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Quran Surah As-Saffat ayat 65. Iblis pun masuk. "Assalamualaikum ya Muhammad." Salam untukmu wahai Muhammad. "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Assalamualillah ya la'inin." Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai makhluk terlaknat, aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis? Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini wahai terlaknat?" Iblis menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku." Berikut perkataan malaikat kepada iblis, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan, dan rekayasamu terhadap Bani Adam.
Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka? Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku Allah jadikan kamu setan hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin, dan aku Allah puaskan musuhmu manusia karena bencana yang menimpamu itu. Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Memulai berdialog. Iblis berkata, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku, karena aku pasti jadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci. Iblis menjawab, anak muda yang bertakwa dan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang alim yang berilmu dan wara, menjaga diri dari syubhat, dan orang yang penyabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci menjaga wudunya, walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat suuzon, berprasangka buruk, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya karena orang yang selalu bersih badan, hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertaubat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang miskin fakir yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakiran dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah semata, dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar? Quran surah Ali Imran ayat 146. Aku pasti menggoda orang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar, dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang pandai bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan. Di dalam Al-Quran menjelaskan, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, mengapa sampai seperti itu wahai terlaknat? Iblis lalu menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa, dalam arti membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batal puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika mereka menunaikan ibadah haji? Iblis menjawab, aku menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aduh, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika mereka berzakat? Iblis menjawab, seakan-akan orang-orang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis menjawab, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? 1. Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. 2. Menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. 3. Menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. 4. Dengan zakat, Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kapan engkau merasa mudah membujuk umatku? Iblis menjawab, pada 3 saat situasi. 1. Sewaktu dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. 2. Di saat dia bingung menentukan pilihan, pada saat itu aku menyusup dengan cepat. 3. Sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah sebelum menjadi pengikutmu, dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini dia akan mentaatiku? Aku sulit membujuknya, oleh karena itu dia aku tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa pendapatmu tentang Ali bin Abu Thalib? Iblis menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar dirinya kepala dengan kepala, dan kemudian dia meninggalkanku. Tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Ali bin Abu Thalib terkenal cerdas, jadi iblis ingin menukarkan kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat. Kemudian iblis membantah, haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, dan aku sesatkan mereka semua. Seperti dalam Quran Surah Al-A'raf, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, aku akan datangi mereka dari semua arah muka belakang, kanan kiri, dan orang yang bersyukur tidak dapat didatangi setan. Seperti yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan,
depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan siapa saja tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis, ikhlas, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 40. Iblis melanjutkan dialog ini dan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau belum pernah mendengar cerita seorang abid, orang yang tekun beribadah dari Bani Israel? Yang gemar beribadah itu, akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun beribadah, namun dia orang yang kekurangan harta, maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya. Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu? Iblis berkata, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka pujian dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan sombong termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu? Mula-mula mereka memikirkan umat amanah, tapi lama-kelamaan mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, orang-orang pandai. Sebagian lagi aku tugaskan untuk menggoda anak muda. Sebagian lagi menggoda orang tua. Dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka. Sementara anak-anak kecilnya, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia, zuhud. Orang-orang zuhud pun tetap digoda setan dengan kezuhudannya. Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dan menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Apakah engkau tidak tahu kisah seorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwanya? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16. Sahabat, demikianlah dialog Rasulullah SAW dengan iblis yang dapat dijadikan bahan renungan. Semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.